Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan pengertian hadis metode dakwah. Menurut para ulama, definisi sesuai pemikiran masing-masing sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Al-Babi Al-Khuli bahwa dakwah adalah upaya memindahkan situasi manusia kepada situasi yang lebih baik. Pada prinsipnya, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis akidah, syariat dan akhlak Islam. Kata dakwah merupakan masdar dari kata kerja da'a yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan Wikipedia. Sementara kata metode dari aspek etimologi atau kebahasan berasal dari dua kata, yaitu meta melalui dan hodos jalan atau cara. Dalam bahasa Yunani, kata metode berasal dari kata metodos, artinya jalan. Metode tersebut sebagai manhaj atau tariqat dalam bahasa Arab yang berarti tata cara. Sedang dalam kamus bahasa Indonesia, kata metode berarti cara, teratur, dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu cara kerja. Cara-cara ini disesuaikan dengan kondisi-kondisi mad'u, penerimaan dakwah, agar pesan dapat diterima secara maksimal oleh mad'u tersebut. Dalam hal ini perlu dakwah dihubungkan dengan ilmu-ilmu lain seperti antropologi, psikologi, sosiologi, filosofi, sejarah dan lainnya. Apabila pesan dakwah diterima baik, maka dakwah tersebut bisa dikatakan berhasil. Bentuk-bentuk dakwah. Dari kesimpulan bawah, dakwah seyogyanya menggunakan cara-cara, walau ayat di atas secara implisit tidak mengungkapkan metode-metode ilmiah sebagai dikaji dewasa ini. Di dalam bagian ayat 1, seru dengan hikmah dan pelajaran yang baik. 2, bantah dengan cara yang baik. 3, Tuhan lebih tahu kondisi keimanan manusia. Para pakar keilmuan menyimpulkan dari pengertian ayat di atas bahwa 3 metode dalam penyampaian dakwah. Pertama ialah bi al-hikmah, kedua bil maudati al-hasanah, dan ketiga bi alati hiya ahsan. Sebelum menjabarkan lebih jauh mengenai metode yang disampaikan oleh para pakar, perlu diperhatikan metode-metode dakwah lainnya. Selain teknis dalam menyampaikan dampak, dakwah merupakan kunci selain esensi dakwah sebagai penyampaian pesan. Dalam ayat di atas tersebut secara gamblang bahwa menyampaikan dakwah yang membantah pendapat lainnya harus menggunakan cara yang baik. Cara-cara baik umumnya tidak menyakitkan pihak yang lain sehingga kita tersebut sering diartikan sebagai diskusi. Segala hal benar atau salah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengasahan di akhir ayat. Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketegasan firman tersebut memberi gambaran di atas fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana beberapa kelompok separatis radikal yang mengatasnamakan agama menyuruhkan dakwah dengan segala cara, sehingga penyampaian agama lebih mirip dengan penyampaian politik. Kelompok-kelompok tak sepaham dianggap kafir. Umumnya orang seperti ini menutup telinga dan argumentasi yang disampaikan oleh orang lain. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan surat An-Nahl tersebut di atas. Selanjutnya akan dibahas metode-metode dakwah disusun oleh pakar keilmuan. Metode dakwah al-hikmah. Dakwah bil al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Artinya dakwah ini dilakukan tanpa adanya paksaan. Kata hikmah bermakna arif dan bijaksana. Beberapa ulama mengartikan hikmah sebagai berikut. Syekh Mustafa Al-Muraghi, perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran dan dapat menghilangkan keraguan-raguan. Syekh Muhammad
abduh, mengetahui rahasia dan faedah di dalam tiap-tiap hal. Imam Abdullah bin Ahmad Mahmud An-Nafas menggunakan perkataan benar dan pasti, yaitu dalil menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan. C. Metode dan teknik dakwah. Taklim sebagai suatu istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pendidikan dikemukakan oleh para ahli, antara lain dapat dilihat sebagai berikut. 1. Abdul Fattah Jalal mengemukakan bahwa taklim adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penamaan amanah sehingga terjadi penyucian, tazkiyah atau pembersihan dari manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari secara yang bermanfaat baginya dan tidak diketahui. 2. Muhammad Rashid Raida memberikan definisi taklim sebagai proses transmisi berbagai ilmu mengetahui pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. 3. Syekh Muhammad Al-Naqib Al-Lattas memberi makna taklim dengan pengajaran tanpa pengenalan secara mendasar. 4. Muhammad Atiyah Al-Abrasi mengumpulkan pengertian al-talim berbagai dari pendapat-pendapat di atas. Beliau menyatakan bahwa taklim lebih khusus daripada al-tarbiyah karena taklim hanya merupakan upaya menyiapkan individu dengan mengacu kepada aspek-aspek tertentu saja. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama memiliki bentuk prosa yang di dalamnya menginginkan secara kehidupan dari keluarga istana. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.